Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Farham, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, akan mempresentasikan Ulumul Quran. Pengertian Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan kedua idaf, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alima ya'lamu. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wa al-idrak, pemahaman dan pengetahuan. Kemudian pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilm juga berarti idrak al-sya'bi, mengetahui dan dengan sebenarnya. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab qara'a qra'u Quran, yang merupakan isi masdar, yaitu artinya bacaan. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun kata Al-Quran adalah masdar atau bacaan, namun Al-Quran bermakna maf'ul atau yang dibaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang di dalamnya terkandung bacaan dan isi yang menarik untuk dijadikan studi, sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan. Di antaranya adalah ulumul Quran. Menurut para ulama usul, ulama fikih dan ulama bahasa, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Membaca mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawir dan ditulis pada mushaf mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Gabungan kata ulum dengan kata Al-Quran memperlihatkan adanya penjelasan tentang jenis-jenis ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Ilmu yang bersangkutan dengan pembelaan tentang keberadaan Al-Quran dan permasalahannya berkenaan dengan proses hukum yang terkandung di dalamnya. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran pada dasarnya luas dan sangat banyak, karena segala aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama seperti tafsir, ijaz, dan qiraah, maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab. Al-Quran adalah bagian dari ulumul Quran. Di samping itu banyak lagi ilmu-ilmu yang terangkum di dalamnya. Dari tiap-tiap cabang terdapat beberapa macam cabang ilmu. Bahkan menurut Abu Tiab Bakar, sebagaimana dikutip, ulumul Quran itu terdiri dari cabang ilmu. Hal ini didasarkan kepada jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran, di mana tiap kata dikalikan 4, sebab setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna dohir, batin, terbatas, dan tidak terbatas. Namun menurut Hasbi, berbagai macam pembahasan ulumul Quran tersebut pada dasarnya dapat dikembalikan kepada beberapa pokok pembahasan saja, antara lain nuzul. Aspek yang pertama, nuzul. Aspek ini membahas tentang tempat dan waktu turunnya ayat atau surah Al-Quran, misalnya Makkiyah, Madiniyah, Safariyah, Qadariyah. Pembahasan ini juga meliputi hal yang menyangkut asbab an-nuzul dan sebagainya. Kedua, sanad. Aspek ini meliputi hal-hal yang membahas sanad yang mutawir, ahad, bentuk-bentuk qiraah atau bacaan Nabi, para penghafal dan periwayat Al-Quran, serta cara tahammul atau penerimaan riwayat. Ketiga, ada al-qiraah. Aspek ini menyangkut tata cara membaca Al-Quran seperti waqaf, ibtida', mad, imalah, hamzah, tahqiq, dan idgham. Keempat, aspek pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan
hukum, misalnya ayat yang bermakna am dan tetap dalam keumuman. Yang keenam, aspek pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafaz, yaitu fals, was, naf, ijaz, musawa, dan gos. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar pokok bahasan ulumul Quran terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pertama, mempelajari tentang jenis-jenis bacaan atau qiraat, tempat dan waktu turun ayat-ayat suci Al-Quran, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kedua, yaitu ilmu yang berhubungan dengan diroyah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara mendalam, misalnya pemahaman terhadap lafaz yang gharib atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Sejarah pertumbuhan ulumul Quran. Ulumul Quran tidak lahir sekaligus sebagai ilmu yang terdiri dari berbagai macam cabang. Ulumul Quran menjadi suatu disiplin ilmu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kesempatan dan kebutuhan untuk membenahi Al-Quran dari segi keberadaan dan pemahamannya. Oleh karena itu, sebagai seorang umat muslim perlu untuk mempelajari sejarah ulumul Quran. Quran, di mana Az-Zarqani merangkum sejarah ulumul Quran menjadi 3 tahap perjalanan. Yang pertama, sebelum masa kodifikasi. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ulumul Quran belum dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Para sahabat yang merupakan orang-orang Arab asli pada masa itu dapat merasakan struktur bahasa Arab yang tinggi dan memahami apa yang diturunkan kepada Rasul. Apabila mereka menemukan kesulitan dan memahami ayat-ayat tertentu, maka mereka menanyakannya langsung kepada Rasul SAW. Adapun sebab-sebab mengapa ulumul Quran belum dikodifikasikan pada masa Nabi dan sahabat, yaitu antara lain, pada umumnya para sahabat adalah ummi atau tidak dapat menulis dan membaca, bahkan kurang mengenal adanya bacaan dan tulisan. Terbatasnya alat-alat tulis di kalangan mereka kala itu, sehingga mereka menuangkannya kepada pelapa kurma, tulang belulang, kulit binatang, dan lain sebagainya. Mereka dilarang menulis hal selain daripada Al-Quran karena dikhawatirkan tulisan tersebut akan tercampur aduk dengannya. Sahabat adalah orang Arab asli, sehingga mereka dapat menikmati Al-Quran secara langsung dan ketulusan jiwa. Mereka juga dapat menerima, menyerap, dan menyampaikan Al-Quran dengan cepat. Permulaan masa kodifikasi. Wilayah Islam pada era Khalifah Utsman bin Affan semakin bertambah luas sehingga terdapat perbauran antara masyarakat Arab dan bangsa-bangsa yang tidak mengetahui bahasa Arab atau Ajam. Keadaan demikian menimbulkan kekhawatiran sebagai dari sahabat akan tercemar keistimewaan bahasa Arab. Bahkan lebih dikhawatirkan akan merusak qiraah Al-Quran yang menjadi standar bacaan masyarakat Arab pada saat itu. Sebagai solusi, maka disalinlah dari tulisan-tulisan aslinya sebuah Al-Quran yang kemudian dikenal dengan Mushaf Imam. Proses penyalinan Al-Quran ini dilakukan dengan modal tulisan Ar-Ras Al-Usmani, model penulisan Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai ilmu Ar-Ras. Lalu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dalam bahasa dan berbahasa Arab semakin parah. Untuk membentangi bahasa Arab dan tentunya Al-Quran dari berbagai kesalahan bacaan, maka Khalifah Ali memperintahkan Abu Al-Aswad untuk membuat kaidah bahasa Arab. Karena peristiwa ini, sebagian ahli kemudian menyebut Ali sebagai pencetus ilmu nahwu. Masa kodifikasi. Kemudian datanglah masa kodifikasi. Di era ini, kitab tentang ulumul Quran pun ditulis dan dikodifikasikan. Namun karena ilmu dianggap memiliki fungsi yang sangat vital dalam proses pemahaman dan penjelasan isi Al-Quran, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.